Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita akan membahas sifat wajibnya Allah yang ketiga, yakni sifat baqa, wujud, qidam, baqa. Artinya wajib bagi Allah itu maha kekal, kekal abadi. Kebalikannya, sifat muhalnya adalah fana. Fana itu artinya muhal bagi Allah itu hancur, tiada, gaib. Akan tetapi selama ini kita seakan-akan diri kitalah yang wujud, sedangkan Allah kita gaibkan selama ini. Yang punya sifat wujud Allah, sedangkan yang fana, yang gaib, yang tiada adalah seluruh makhluk. Tapi anehnya akidah kita selama ini terbalik. Diri manusia kita, hawa nafsu kita merasa kitalah yang wujud, merasa kitalah yang ada, merasa kitalah yang nyata, merasa badan inilah yang wujud, yang berkuasa, yang punya daya upaya, yang punya kekuatan. Akan tetapi kebalikannya, Allah kita gaibkan di hati kita. Ini kan terbalik. Mestinya Allah yang wujud, Allah kok gaib. Hamba ciptaannya mestinya fana, mestinya hancur, mestinya tiada, mestinya gaib, kok malah wujud. Ini artinya hawa nafsu selalu ingin menjadi Tuhan dan menyesatkan anak cucu Adam, agar manusia merasa dirinya yang paling wujud daripada wujud Tuhan pencipta dirinya. Mari kita tengok ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kanjeng Nabi sudah perintahkan di dalam syariatnya, ketika beribadah apapun, khususnya di dalam sholat-sholat kita, maka kita niatkan di dalam akhir niatan lillahi ta'ala, milik Allah. Akan tetapi praktek hati kita selama ini bukan lillahi ta'ala, akan tetapi linafsi. Ini ibadahku, ini sholatku, ini kerjaku, ini tahlilanku, ini sholawatanku, dan sebagainya. Kanjeng Nabi sudah menuntunkan kepada kita bahwa kita harus berakhlak kepada Allah,
yakni Kanjeng Nabi diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia kepada Tuhannya. Dengan dibimbing dengan segala syariat-syariat yang ada, tujuannya supaya hati hamba kembali kepada kewujudan Tuhannya di dalam pintu akhirat, yakni lillahi ta'ala, bukan linafsi. Selama ini mulut kita saja yang berkata lillahi ta'ala, akan tetapi praktek hati kita selama ini linafsi. Ini milikku hamba, ini sholatku hamba, ini ibadahku hamba. Begitulah praktek hati kita selama ini. Mari kita sinkronkan dengan sifat wajibnya Allah yang baqo dan sifat wajib bagi para makhluknya, bagi semua manusia yang fana. Karena fana itulah sifat wajib bagi seluruh manusia. Fana itu apa? Tiada, gaib, tak nyata. Itulah hakikat jati diri manusia. Ketika kita beramal, jika di dalam hati kita berpraktek bahwa ibadah ini ibadahku hamba, maka itulah alam fana. Maka seluruh ibadah kita yang kita lakukan akan hancur fana. Karena selama ini kita hanya menyembah badan-badan kita ini yang bisa ibadah. Prasangka hati kita mengira badan inilah yang bisa ibadah, badan inilah yang bisa sholat, badan inilah yang bisa bekerja, badan inilah yang bisa duduk, badan inilah yang bisa berdiri, badan inilah yang bisa berlari. Akan tetapi bila tidak ada yang baqo, yang baqo adalah hayatullah, hayat hidup yang menghidupi cikal bakal badan yang dari tanah ini. Sejak dari tanah hingga menjadi bayi, itu hayat siapa? Apakah itu hayat manusia? Ketika bayi Anda ada di dalam bayi itu, Anda belum ada. Kita belum ada di dalam bayi ketika bayi baru dilahirkan. Jika memang hidup dan badan ini milik manusia kita, tentunya kita bisa memilih sendiri. Kita mau dilahirkan dari orang tua yang bagaimana. Kita bisa memilih sendiri bila hidup dan badan ini milik manusia kita. Akan tetapi kita tidak kuasa di dalam kelahiran kita. Ada yang dilahirkan dari orang tua yang miskin, ada yang dilahirkan dari orang tua yang kaya dan sebagainya. Karena hidup dan badan ini bukan milik kita. Kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci. Suci dari apa? Suci dari pengakuan diri manusia kita saat bayi. Karena di saat bayi kita belum ada, kita belum tampil, kita belum main, kita belum didatangkan oleh Allah Ta'ala. Jadi tugas manusia di dunia ini hanya satu. Alastu birabbikum, wahai manusia, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Iya, engkaulah Tuhan kami, dan kami akan selalu menyaksikanmu dimanapun engkau kirim kami ke dunia ini. Jadi tugas manusia di dunia ini hanya satu, yakni menyaksikan Tuhannya, bersaksi kepada Tuhannya.
Maka dari itu Kanjeng Nabi Muhammad membawa syariat gunanya untuk itu, untuk lillahi ta'ala, yakni untuk menyaksikan Tuhannya lah yang berkuasa atas hidup dan badan ini, bukan linapsi. Jika linapsi itu namanya hawa nafsu. Ketika hawa nafsu berkuasa di dalam hati ini, beribadah apapun akan terbakar, akan hancur lebur. Karena yang berkuasa di dalam hati adalah yang fana, yang hancur, yakni badan. Selama kita menyangka bahwa badan inilah penguasa apa yang digerakkan oleh badan, itulah alam fana, itulah alam dunia. Bila seluruh ibadah kita tukar dengan pahala, kita tukar dengan kejayaan dunia, kita tukar dengan surga, itu namanya alam fana, yakni sia-sia dan hancur, karena hati kita bersandar kepada yang fana, yakni dunia. Akan tetapi bila hati kita bergantung kepada yang bako, siapakah yang bako itu? Siapakah Allah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, dialah Tuhan yang hidup terus menerus, yakni bako, langgeng. Kita ketahui hidup yang ada di Nabi Adam, setelah Nabi Adam wafat, hidup berlanjut kepada manusia-manusia yang akan datang. Sama halnya seperti kita. Dulu kakek nenek kita hidup, sedangkan kita belum ada di dunia ini. Kita masih jadi tanah, kita masih jadi tumbuhan, kita masih jadi buah-buahan, kita masih jadi sperma, dan sebagainya. Akan tetapi ketika kakek nenek kita sudah wafat, kan hidup ini kan terus ada, terus menerus. Nah, hidup itulah Allah, bukan hidup manusia. Jika manusia punya hidup, maka tak mungkin Allah menghidupi manusia. Karena manusia tak punya hidup, maka Allah menghidupi manusia. Dalil seluruh manusia berkata demikian. Aku hidup di dunia ini karena dihidupi oleh hidupnya Allah. Nah, jelas sekali bahwa hidup itulah Allah, hidup itulah al-baqa, yang kekal. Bila amal ibadah kita selama ini bergantung kepada yang hidup, maka itulah amal yang soleh, yakni badan ini sudah tak berkuasa apa-apa tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup. Badan tak akan bisa sholat tanpa adanya hidup, badan tak akan bisa berdiri tanpa adanya hidup, badan tak akan bisa rukuk tanpa adanya hidup, badan tak akan bisa bersujud tanpa adanya hidup. Jadi hidup itulah penguasanya, bukan badan penguasanya. Selama ini hati kita selalu memandang badan-badan kita lah yang bisa beribadah. Akan tetapi kita lalai memandang Allah lah yang menguasai badan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku, sesungguhnya ibadahku,
sesungguhnya hidup dan matiku hanyalah milik Allah. Jika hidup saja kita tidak punya, bagaimana mungkin kita bisa mengaku-ngaku beribadah? Bagaimana mungkin kita bisa mengaku-ngaku berilmu? Bagaimana mungkin kita berasa mampu berkehendak, berkuasa yang kuat? Jika hati sudah kembali kepada hidup, maka selamatlah seluruh pergerakan badan kita. Itulah amal yang bako. Contoh ketika kita sholat, ketika niat insun sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Selama ini yang kita maha besarkan bukan Allah. Akan tetapi selama ini yang kita maha besarkan adalah diri kita sendiri yang bisa sholat. Coba kita pahami, coba kita sadari kesalahan kita selama ini. Apakah mungkin kita bisa memaha besarkan Allah, sedangkan dalam hati kita yang berkuasa bukan Allah, yakni hawa nafsu kita sendiri yang merasa mampu, yang merasa bisa sholat. Berarti yang dimaha besarkan selama ini sholat kita kan diri kita sendiri yang maha besar, yang maha bisa sholat, yang maha bisa beribadah, yang maha bisa berilmu. Kan diri kita selama ini, bukan Allah. Karena kita tidak kenal dengan Allah selama ini. Siapakah Allah itu? Jika kita selama ini mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidupnya manusia, maka selamanya manusia tak mampu menyembah kepada Allah. Bila kita aku-akui hidup dan badan ini milik manusianya, sampai kapanpun manusia tak akan bisa menyembah Tuhannya. Karena apa? Karena manusia sudah merasa jadi Tuhan sendiri. Ibaratkan pewayangan. Kita selama ini seakan-akan seperti wayang yang merasa menjadi dalang. Sedang dalangnya ditanya, Allah kemana? Oh, Allah gaib. Sedang dalang ditiadakan oleh sang wayang. Sampai kapanpun wayang tak akan bisa ketemu dengan sang dalang. Akan tetapi bila kita sudah memahami bahwa hidup ini Allah, hayatullah, maka persembahkan lagi di dalam sholatmu, Allahu Akbar, maha besarkan hidup yang bisa mengangkat tangan, maha besarkan hidup yang bisa memberdirikan badan, rukuk dan sujud. Ketika usai takbiratul ihram, maka sendekapkanlah badanmu, yakni matikan dirimu. Jangan ikut-ikut jadi Tuhan di dalam sholatmu. Biarkan persembahkan lagi seluruh pergerakan di dalam sholat itu adalah miliknya Allah, miliknya hidup. Tanpa adanya hidup, maka tak akan ada pergerakan apapun. Sejak dari tanah sampai menjadi bayi, sampai menjadi tanah lagi. Itulah sekilas alam fana, alam dunia, dan alam baqo, alam lillahi ta'ala. Yakni ketika hati kita masih berpraktek bahwa kehidupan dan badan ini milikku hamba, itulah alam fana, itulah alam kehancuran. Akan tetapi kita bila sudah merojiunkan kembali, sudah mempersembahkan kembali bahwa hidup ini Allah, itulah alam baqo, maka apapun yang dikerjakan oleh badan ini di atas kebenaran, di atas kebakoan, karena hati bersandar kepada
lillahi ta'ala. Demikian para sahabat, semoga saya dan kita semua selalu dibimbing oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.